Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karunia Ilahi. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3B dengan NIM 206208030. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang pengertian BK, tujuan, fungsi, dan bidang BK, asas-asas dan prinsip BK, dan landasan dan layanan BK. Sebelum ke pembahasan, teman-teman sudah tahu belum apa itu BK? Apa BK itu polisi sekolah? Yang menegangkan? Horor? Tentu saja bukan dong. Yuk langsung aja kita ke pembahasan. Simak videonya sampai akhir ya. Bimbingan dalam bahasa Inggris yaitu guidance memiliki arti menunjukkan jalan, menuntun, memberi petunjuk, mengarahkan, memberi nasihat. Menurut Matheson, bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Pengertian ini menekankan bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri, tujuan yang diinginkan diperoleh melalui proses belajar. Jadi, bimbingan itu merupakan upaya pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara individu maupun kelompok, dalam rangka membantu konseli mencapai tugas perkembangannya. Unsur-unsur bimbingan yaitu pertama, suatu proses yang berkelanjutan, kedua, suatu proses membantu individu, ketiga, bantuan dalam bimbingan diberikan pada individu, baik perorangan dan kelompok, keempat, bimbingan memerlukan pendekatan pribadi, kelima, bantuan diberikan agar individu menjadi pribadi yang mandiri, dan terakhir, dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, berarti dengan atau bersama atau penyuluhan. Menurut Division of Counseling Psikologi, konseling itu diartikan sebagai suatu proses untuk membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan pengembangan dirinya dan untuk mencapai pengembangan yang optimal. Kemampuan pribadi yang dimiliki di mana proses tersebut terjadi setiap waktu. Menurut Winkel, bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka, dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Unsur-unsur konseling yang pertama melibatkan dua orang yang berinteraksi dengan komunikasi secara langsung. Kedua, interaksi berlangsung relatif lama dan terarah dalam pencapaian tujuan. Ketiga, bertujuan agar terjadi perubahan tingkah laku pada klien. Keempat, model interaksi pada dimensi verbal. Kelima, proses yang dinamis. Keenam, didasari pada penerimaan konselor secara wajar tentang diri klien. Jadi, bimbingan dan konseling adalah sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Bimbingan pemberian informasi atau bantuan langsung maupun tidak langsung. Sedangkan konseling pemberian bantuan secara tatap muka langsung. Bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, dan lain sebagainya, tetapi kalau konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli atau yang sudah profesional. Tujuan bimbingan konseling ada dua, yaitu tujuan umum untuk membantu siswa mencapai kemandirian dan perkembangan yang optimal, dan tujuan khusus untuk pemahaman dan penerimaan diri, perencanaan karir, pengembangan potensi, penyesuaian diri, mengatasi permasalahan, dan aktualisasi diri. Fungsi layanan bimbingan konseling ada 9, yaitu pemahaman, pencegahan, pengentasan atau perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, fasilitasi, adaptasi, penyesuaian, dan terakhir penyaluran. Bidang bimbingan konseling yang pertama di bidang pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan temannya, keluarganya, ataupun warga lingkungan sosial yang lebih luas yang dilandasi dengan budi pekerti dan tanggung jawab. Yang ketiga ada bidang belajar, di mana bidang ini membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajarnya dan menumbuhkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Terakhir yaitu bidang karir, bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Asas-asas bimbingan konseling ada 12, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas keterbukaan, asas kemandirian, asas kegiatan, asas keterpaduan, asas kedinamisan,
asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Prinsip-prinsip BK yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu tidak pandang bulu, artinya mampu melayani semua individu. Kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu, yaitu yang menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan. Ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan BK, yaitu program BK harus bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau lingkungan terakhir. Terakhir, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu mengarahkan individu atau siswa agar dapat membimbing dirinya sendiri dan dapat mengambil keputusan atas kemauan sendiri. Landasan bimbingan konseling yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu landasan yang dapat memberikan arahan kepada konselor dalam melakukan kegiatan BK agar lebih bertanggung jawab dan logis. Kedua, landasan religius, yaitu memasukkan hal-hal spiritual dalam kegiatan BK karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan aspek religi. Ketiga adalah landasan psikologis, landasan yang dapat memberikan pemahaman sesuai dengan sasarannya. Keempat, yaitu landasan sosial budaya, konselor harus memahami perbedaan dimensi sosial dan budaya klien. Kelima, landasan iptek, konseling dapat dilakukan secara virtual sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi jika dilakukan tatap muka hasilnya akan lebih maksimal. Terakhir, yaitu landasan pedagogis. Landasan ini menjelaskan bahwa pengembangan individu butuh proses atau tahapan. Layanan bimbingan konseling ada 10. Pertama, layanan orientasi, yaitu layanan agar siswa dapat memahami lingkungan baru dan dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kedua, layanan informasi. Materi layanan informasi menyangkut tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi, memperkenalkan bakat, minat, dan sebagainya. Ketiga adalah layanan pembelajaran, layanan yang memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik dalam menguasai materi pembelajaran. Keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memungkinkan siswa dalam memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, jurusan, kelompok belajar yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Kelima, layanan penguasaan konten memungkinkan siswa menguasai konten tertentu, terutama kompetensi yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keenam, layanan konseling perorangan. Layanan yang memungkinkan siswa melakukan layanan secara tatap muka kepada guru pembimbing untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan yang memungkinkan sejumlah siswa untuk membahas sebuah topik yang dapat memberikan pemahaman dan pengembangan kemampuan. Kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kesembilan, layanan konsultasi. Layanan yang membantu siswa atau pihak lain dalam memperoleh informasi, wawasan dalam menangani masalah siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan yang membantu siswa menyelesaikan masalah antar siswa lain dengan konselor sebagai mediatornya. Nah, gimana teman-teman? Dapat dipahami ya, bahwa BK itu bukanlah polisi sekolah yang menegangkan, tetapi guru BK itu adalah sahabat siswa untuk meraih sukses masa depan. Guru BK peduli siswa dalam menghadapi tantangan dan hambatan hidup. Guru BK membantu siswa dalam mengatasi masalah dan pengembangan diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.